kalau mau sudah besar pengen jadi apa? Menurut saya itu keliru. Rupanya kita terlalu mengandalkan peran sekolah dan melupakan bahwa karakter seorang anak itu utamanya dibentuk di rumah. Tapi yang saya prihatinkan adalah kadang-kadang percakapan itu berkisar pada siapa punya apa. Halo teman-teman milenials, kembali lagi di channel seputar bonus demografi. Kali ini saya akan menyambangi salah satu toko, yaitu Bapak Insinyur Sarwono Kusuma Atmaja. Kebetulan saya ada di depan rumahnya nih. Mau tahu nggak keseruan kita ngobrol apa aja? Masuk yuk. Selamat pagi Bapak. Pagi. Iya. Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak ya. Ya, tidak apa-apa. Iya. Bapak, mungkin ini teman-teman milenial Pak yang tahu seputar tentang Bapak yang mungkin saya pribadi itu mungkin tidak sudah mengetahui Bapaknya kepada anak beliau, kepada mereka ini anak milenial mungkin masih siapa beliau gitu ya. Jadi emang nggak Pak? Ya, saya orang tua ya. Orang Bentar lagi usia saya 8. Saya dilahirkan tahun 43 dari satu keluarga yang alhamdulillah kompak dalam menjalankan nilai-nilai hidup. Jadi saya dan keluarga ini dibesarkan dalam suasana di mana yang baik, yang buruk, gitu, yang bagus, yang jelek, yang pantas dan nggak pantas, itu jelas batas-batasnya dan dilaksanakan, gitu ya. Nah, sehingga dari kecil saya ini diajar untuk mengetahui dan melaksanakan apa yang baik dan benar, ya, untuk menjauhi apa yang tidak baik dan tidak benar, dan juga untuk katakanlah di samping soal baik benar, gitu, ada juga hal yang harus kita perhitungkan, yaitu apa yang pantas dan apa yang tidak, gitu ya. Nah, ini saya kira merupakan bekal yang sangat berharga. Tapi ada satu hal lain yang juga menjadi bagian dari pertumbuhan saya, yaitu waktu kecil, ya, saya ini menderita kendala motorik. Apa artinya? Artinya adalah bahwa gerak-gerik saya itu sangat kaku, gitu, cenderung mengalami kecelakaan, gitu, sehingga kemudian saya menjadi orang yang pendiam, ya, dan takut salah. introvert enggak? Kenapa? Introvert enggak? Apa tuh introvert? Ya lebih baik diam. Introvert. Introvert. Iya, seperti itu. Dan ini menyebabkan saya kemudian menjadi introvert, gitu ya. Nah, cumannya, ada kejadian yang kemudian membawa perubahan besar dalam diri saya ketika paman saya, Dr. Sudarsono namanya, beliau mendapat tugas sebagai duta besar di Yugoslavia. Dia ngajak saya untuk pergi bersama keluarganya ke Eropa waktu itu ya. Dan yang terasa aneh adalah alasannya kenapa dia ngajak saya.
Dan dia bilang, beberapa bulan kemudian dia bilang, saya ngajak kamu karena kamu ini orang yang berbakat. Dan tidak semua orang tahu itu. Nah, jadi daripada terus-terusan di Jakarta nggak ada yang lihat bakat kamu, ya udah, bakat kamu itu dicoba dinyatakan di sini. Dan dia bilang, ya kamu ini orang yang nggak bisa didorong-dorong, nggak bisa disuruh-suruh, kamu ini mesti dicemplungin, gitu ya, di tempat di mana kamu sendirian. Dan kamu harus menghadapi masalah-masalah itu juga sendirian. Atas dasar itu saya disekolahin di Inggris. Jadi umur 13 tahun, saya naik kereta api sendirian dari Beograd ke Inggris tanpa mengetahui bahasa Inggris sama sekali. Cemplungin aja gitu. Pada saat itu. Nah, sehingga kemudian timbul satu tekad ya dari dalam diri saya. Saya pengen jadi orang yang bisa mengatasi orang-orang Inggris ini di dalam bidang yang mereka unggulkan. Gitu reaksinya. Mulai. Gitu. Jadi saya berusaha keras untuk mengatasi mereka, mengatasi diri sendiri juga tentunya ya. Dan alhamdulillah dalam waktu 2,5 tahun, mungkin dari murid yang paling bego di sekolah, saya menjadi murid yang salah satu yang terbaik, gitu. Sehingga kepala sekolah juga menawarkan saya beasiswa untuk melanjutkan studi supaya bisa masuk universitas, tapi saya tolak. Saya kembali ke Indonesia. Nah, jadi itu yang menurut saya menjadi bagian dari pengalaman saya yang berharga. Pertama adalah untuk mengetahui apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah, ya. Apa yang betul gitu ya, apa yang pantas, apa yang tidak, dan kemudian untuk katakanlah menggali kepercayaan sama diri sendiri gitu. Bahwa kita ini punya kemampuan mengatasi segala macam kendala. Oh, teman-teman milenial, kalau ada yang banyak tanya beliau ini siapa, baik sedikit saja saya sebutkan. Beliau ini adalah Bapak Insinyur Salomon Kusuma Atmaja. Nah, dari sedikit biografi yang saya pernah baca, beliau pernah juga menjabat sebagai Menteri Aparatur Negara waktu zaman pemerintahan Presiden Bapak Soeharto, dan kemudian juga pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup, betul Pak? Yeah. Dan yang terakhir mungkin tidak menjadi salah, Menteri sebagai Menteri Kelautan pemerintahan Gus Dur. Kelautan dan Perikanan. Kelautan dan Perikanan waktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur ya. Itu sekilas. Dan setelah kalian simak apa yang tadi menjadi pengalaman pertama beliau, itu luar biasa, yang menjadi fundamental atau fondasi, betul Pak? Yeah. Dari keluarga itu bisa artinya membedakan antara baik dan benar, yaitu dari mulai awal seperti itu ya Pak. Yeah. Jadi pendidikan keluarga yang sangat luar biasa yang bisa mengantarkan beliau seperti sekarang ini. Nah baik Bapak, selanjutnya Pak, untuk yang sekarang ini setelah Bapak melewati banyak pengalaman yang sangat luar biasa, kegiatan Bapak sekarang apa Pak? Ya ini aja, jadi penasihat sini, penasihat sana begitu ya. Jadi komisaris di perusahaan yang punya teman-teman gitu ya. Dan sekali-sekali nongol di media, nggak terlalu sering sih. Ya. Dan juga ini nulis artikel, buku, sedang dalam proses. Saya udah nulis memoir, ya, dan memoir itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Singapura. Gitu. Mereka rupanya tertarik pada isinya gitu. Dan sekarang lagi mempersiapkan memoir jilid kedua. Nah, meningkati dari itu Pak, ini teman-teman milenial itu kan tahunya itu karakter itu seperti apa? Tahunya itu saya harus begini, saya mengikuti peraturan ini, saya dilarang mengikuti ini, seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak, karakter bangsa atau karakteristik yang sekarang berkembang di Indonesia ini khususnya Pak, anak bangsa ini,
Bagaimana Pak menurut Anda? Ya saya rasa nggak ada stereotipnya ya. Ya. Yang sering dikeluhkan oleh orang adalah bahwa generasi sekarang adalah generasi instan. Instan. Pengen sesuatunya cepat jadi gitu ya. Ngegampangin atau cari gampang. Tapi saya juga lihat hal yang sebaliknya dari kalangan muda Indonesia, yaitu mereka tuh sangat kreatif, ya, inovatif katakanlah begitu. Dan beberapa inovasi yang dilakukan oleh kaum muda ini mempunyai arti strategik untuk masa depan kita. Nah, jadi penggalian bakat ini menurut saya sih harus digalakkan lagi supaya sifat-sifat terbaik bangsa ini bisa muncul dan menenggelamkan sifat-sifat yang kurang baik itu. Dan salah satu tempat di mana hal ini bisa dilakukan adalah tentunya di sekolah. Nah, tapi di sini juga ada catatan saya. Rupanya kita terlalu mengandalkan peran sekolah dan melupakan bahwa karakter seorang anak itu utamanya dibentuk di rumah, gitu. Dan masa formatif atau masa pembentukan karakter seorang anak itu adalah ketika dia masa balita. Gitu. Nah, di situ kepedulian orang tua dan kemudian penanaman nilai-nilai hidup oleh orang tua itu meresap dalam diri sang anak itu. Gitu. Nah, sesudahnya saya rasa yang paling penting ya adalah tersedianya apa yang disebut quality time untuk sang anak yang disiapkan oleh orang tuanya. Mungkin orang tuanya sibuk, seperti halnya saya dan almarhumah istri saya juga sangat sibuk. Ya. Tapi kita berdua menyediakan waktu ya, untuk duduk dan ngobrol tiap hari, harus itu. Dan apa yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan adalah yang tadi, nilai-nilai hidup yang baik itu bagaimana. Bagaimana caranya menghadapi dan memperlakukan orang lain, ya toh, dan seterusnya. Nah, saking berkesannya ya percakapan harian itu yang dilangsungkan di meja makan, anak-anak saya berpesan sama saya dan juga sama almarhumah ibunya, jangan menjual meja ini karena kami merasa dibesarkan di percakapan di meja ini, gitu. Jadi begitu, ya, berkesan sekali. Nah, yang saya lihat praktek begini juga saya yakin tetap berlangsung di keluarga-keluarga Indonesia. Tapi yang saya prihatinkan adalah kadang-kadang percakapan itu berkisar pada siapa punya apa, gitu ya. Siapa punya kedudukan apa, gitu. Kalau anak-anak itu ditanya oleh orang tuanya atau oleh orang-orang lain, selalu pertanyaannya adalah kalau mau sudah besar pengen jadi apa? Menurut saya itu keliru, ya. Karena yang pertanyaan yang betul adalah kalau sudah besar kamu mau mengerjakan apa, gitu. Kenapa itu penting? Karena misalnya seorang anak ditanya, kamu mau jadi apa? Si anak menjawab, saya mau jadi presiden. Itu di seluruh Indonesia ini yang bisa jadi presiden untuk kurun waktu tertentu kan cuma satu orang, ya. Gitu. Tapi kalau si anak ditanyakan kau mau mengerjakan apa, dia bisa mengerjakan apa yang dia inginkan dengan tidak memperhitungkan berapa orang yang mengerjakan hal yang sama, gitu. Jadi begitu yang menurut saya sih terjadi. Tapi sekali lagi
tidak ada gambaran yang stereotip ya tentang kaum muda zaman sekarang. Ada orang-orang yang memang betul memperlihatkan ciri itu, pengen gampangnya cari jalan pintas, tapi juga cukup banyak yang inovatif, yang bekerja keras ya toh, yang kreatif gitu ya. Tinggal kemudian kita menciptakan kebijakan publiknya aja supaya orang-orang yang berharga itulah yang dikatakan dimudahkan jalannya begitu. Kalau bakat itu kan kalau nggak dipakai ya hilang gitu. Saling menjelekkan segala macam itu terjadi sekarang. Ya. Di atas itu dua, ada yang lebih penting lagi, yaitu apa yang disebut